Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Iya, semoga sehat semua ya. Dan tentunya tetap semangat. Oke, sebelum kita belajar, kita yel-yel dulu nih biar tambah semangat. SMA keren. Kami luar biasa. Kami berakhlak. Kami berprestasi. Iya, semoga dengan yel-yel tadi menambah semangat kalian. Dan ibu sangat yakin sekali dan berdoa generasi kalian akan lahir pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin yang menginspirasi dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan bahas tentang kelangkaan. Kelangkaan itu apa sih? Kok bisa terjadi? Iya, dari pertanyaan ya. Sebelum kita kupas, baiknya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Harapan ibu adalah ketika sudah belajar tentang kelangkaan, maka yang terjadi adalah kalian mampu merefleksikan kembali konsep kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari tentunya, dan memahami kelangkaan sebagai inti masalah ilmu ekonomi. Anak-anak ibu yang hebat, sekarang ibu mau bertanya, pernah nggak sih kalian merasakan bagaimana ketika mencari barang atau kebutuhan yang sangat urgent sekali, sangat penting dan itu memang harus dipakai gitu ya. Nah, tiba-tiba barang yang kalian cari itu tidak ada di tempat kalian. Biasanya ada. Nah, hari itu pada saat kalian membeli tidak ada lagi barang tersebut. Lanjut ke toko A, ke toko B, ternyata nggak nemu. Dan inilah yang akan kita bahas. Ternyata pusing ya? Iya, mungkin ada yang pusing atau mungkin ada juga yang mau mengganti dengan barang lain biar tidak kecewa. Tentunya inilah yang maksud dari materi hari ini, yaitu tentang kelangkaan. Lanjut, kita akan simak video berikut ini ya. Kita tonton bersama-sama. Let's go! Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini buru-buru mendatangi pangkalan gas melon atau gas 3 kg di Jalan Pasundan, Samarinda, Rabu siang. Mereka harus bergegas karena khawatir tidak kebagian. Meski sudah berupaya, namun tidak sedikit warga terpaksa harus pulang dengan tabung gas yang masih kosong. Warga meminta pemerintah kota menggelar operasi pasar. Kekecewaan warga ini makin bertambah akibat ulah nakal dari penjual yang sengaja menaikkan harga hingga Rp30.000 per tabung. Sedangkan harga normalnya Rp18.000 per tabung. Pemerintah lihatlah kami orang kecil ini yang susah cari gas ini loh mas. Untuk masak sendiri aja susah kami nih untuk masak sendiri. Cobalah operasi pasar lah sekali-sekali gitu lah. Warga berharap kelangkaan gas melon segera teratasi agar keresahan ini tidak bertambah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Setelah kita simak liputan 6 Kaltim tadi, ya, ini berita baru aja ya terjadi beberapa pekan lalu. Bagaimana banyak sekali ibu-ibu yang kerepotan mencari gas karena ini adalah sebagai kebutuhan pokok mereka, yang dimana kebutuhan tersebut merupakan sangat penting. Dari video tadi, kita ambil kesimpulan bahwa kelangkaan itu adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan ini timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kelangkaan ya. Yang pertama, yaitu perbedaan letak geografis. Kenapa ini menjadi pengaruh?
terjadinya kelangkaan. Karena hal ini disebabkan sumber daya alam yang ada di tanah itu ternyata tidak merata keseluruhan. Jadi ada tempat-tempat yang memiliki tanah yang sangat subur, ada juga tempat-tempat yang tidak memiliki tanah yang subur. Atau ada juga nih tempat-tempat yang memiliki sumber daya air yang berlimpah. Sementara di sisi lain ada juga tempat-tempat yang tidak memiliki sumber daya air. Lanjut, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Menurut pakar ekonom dari negara Inggris yaitu Thomas Robert Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan lajunya penduduk yang cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Kenapa? Karena semakin banyak penduduk, maka kebutuhannya akan juga dipenuhi, sementara produksinya menurun dan ini tidak akan memenuhi kebutuhan yang tadi. Yang ketiga, yaitu kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi yaitu diantaranya tenaga kerja, kemudian sumber daya alam, kemudian modal dan kewirausahaan yang kita punya itu tidak memiliki kemampuan yang sama, sehingga alhasil nih sebagian kebutuhan tidak akan terpenuhi. Selanjutnya yang keempat adalah perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan dengan negara yang berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi tentunya. Yang terakhir adalah bencana alam. Bencana alam ini juga dikategorikan sebagai penyebab kelangkaan karena bencana alam akan sangat mempengaruhi sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya itu sendiri. Anak-anak ibu yang hebat, ya masih terus berlanjut ya dengan ibu. Sekarang kita akan mencoba memilih-milih nih mana kebutuhan yang langka dan mana kebutuhan yang tidak. Seperti yang tertulis di sini ada 5 kebutuhan ya. Coba kita bahas sama-sama. Pilihlah kebutuhan yang langka atau tidak. Itu yang jadi pertanyaannya. Yang pertama adalah masker di masa pandemi. Menurut kalian gimana masker di masa pandemi? Iya, benar sekali. Bahwa ketika masker itu digunakan seluruhnya, apalagi di masa pandemi ya, dan ini menjadi kebutuhan langka. Semua orang berebut walaupun harganya mahal, tetap dicari walaupun harganya selangit ya. Lanjut yang nomor 2, yaitu matahari. Iya benar, matahari itu bukan kebutuhan langka, tapi dia masuk kategori kebutuhan bebas atau barang bebas, di mana semua orang boleh menggunakannya tanpa harus mengeluarkan uang. Yang ketiga, minyak goreng ketika lebaran. Iya benar sekali, jadi minyak goreng ini akan terjadi kelangkaan ketika memang di saat itu, di suasana itu semua orang butuh ya. Apalagi lebaran nih, banyak sekali yang butuhkan ya, ibu-ibu dicari pokoknya ya. Dan kalau tidak dapat, cari lagi kejauhannya lagi dari rumahnya itu pasti. Iya, dan ini masuk kategori kebutuhan langka. Yang keempat adalah pasir. Benar sekali. Jadi betul ya anak-anak ibu yang hebat, pasir juga itu merupakan kebutuhan bukan yang langka karena kita bisa mengambilnya di laut ya. Terakhir, hand sanitizer di musim pandemi juga. Iya benar sekali. Jadi hand sanitizer dengan masker ini sama-sama barang langka ketika di musim pandemi karena banyak sekali orang membutuhkannya. Keren. Iya, sekarang di penghujung pembelajaran nih ya. Jadi tugas kalian adalah merefleksikan kembali materi yang tadi Ibu paparkan dalam kehidupan nyata. Ada 2 gambar yang Ibu sudah buat, ada gambar pom bensin dengan ada pasar tradisional. Silakan kalian analisa, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan tugasnya ini seperti menganalisa bagaimana tadi ada gas yang 3 kg ya, ternyata langka dan ibu-ibu memburu kemana-mana nggak dapat. Ternyata didapatkan informasi bahwa ada pedagang-pedagang nakal yang mungkin menaikkan harganya atau timbun. Kemudian ada peran-peran pemerintah juga di
hadirkan di dalam mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, silakan kalian tanggapi ini dan tetap semangat ya. Bentuk produk yang akan kalian kumpulkan nanti terserah ya. Ibu berikan kebebasan kepada kalian untuk menentukan yang mana. Ibu ingin bakat kalian tersalurkan melalui tugas dari ibu ini. Suka gambar maka gambar. Bentuk video oke, bentuk komik oke, bentuk poster juga oke, dan cerita langsung juga keren lagi ya. Silahkan pilih dan ingat tugas ini tolong nanti dimasukkan ke link drive ibu ya. Nanti ibu tampilkan di description video ini. Jadilah pemenang di setiap kesempatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.